Walau ku tak tahu dan ku tak mengerti semua jalanmu. Salam saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dalam renungan harian Santapan Jiwaku. Dan semoga kita semua dalam keadaan sehat dan segala pekerjaan, usaha dan niat baik kita hari ini dapat berjalan dengan lancar dan kita memperoleh sukacita dari apa yang kita lakukan. Hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan dari Injil Lukas bab 6 ayat 6 sampai 11. Mari kita mendengarkan firman Tuhan. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Lukas. Pada suatu hari Sabat, Yesus masuk ke rumah ibadat lalu mengajar. Di situ ada seorang yang mati tangan kanannya. Ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi mengamat-amati Yesus. Kalau ia menyembuhkan orang pada hari Sabat, agar mereka mendapat alasan untuk menyalahkan dia. Tapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Ia berkata kepada orang yang mati tangan kanannya, "Bangunlah dan berdirilah di tengah." Maka bangunlah orang itu dan berdiri di tengah. Lalu Yesus berkata kepada mereka, "Aku bertanya kepada kalian, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Berbuat baik atau berbuat jahat? Menyelamatkan orang atau membinasakannya?" Sudah itu ia memandang keliling kepada mereka semua. Ia lalu berkata kepada orang sakit itu, "Ulurkanlah tanganmu." Orang itu mengulurkan tangannya dan sembuhlah ia. Maka meluaplah amarah ahli-ahli Taurat dan orang Farisi. Lalu mereka berunding apakah yang akan mereka lakukan terhadap Yesus. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kisah hari ini sungguh menarik, di mana Yesus menyembuhkan seseorang yang mati tangan kanannya pada hari Sabat. Dan pada hari itu pula ada orang-orang Taurat, ahli-ahli Taurat, orang Farisi yang datang menyaksikan. Dan mereka menjadi marah, mereka benci dan mereka berusaha bagaimana caranya supaya bisa membunuh Yesus. Ini luar biasa ya. Kalau dengan bahasa sehari-hari, ngeri. Ada saja orang-orang yang kerjanya itu suka mengkambing hitamkan, suka mencari-cari kesalahan orang lain. Ya itulah ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Tapi sungguhnya sifat seperti ini ada pada zaman ini. Kerjanya hanya tahu mengkritik, ingin menjatuhkan orang lain. Kerjanya hanya menyalahkan orang lain. Ya. Kalau kita melihat dalam kehidupan kita sehari-hari, bahkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, ada aja orang-orang yang seharusnya menjadi figur, tetapi ya itulah, kerjanya menyalahkan orang lain. Tetapi mereka sendiri belum tentu bisa melakukannya. Ya. Dan Yesus hari ini sangat kritis terhadap hal tersebut. Ia menjawab, manakah yang diperbolehkan pada hari Sabat? Menyelamatkan seseorang atau membinasakan? Berbuat baik atau berbuat jahat? Tentu kalau pertanyaan ini ditujukan kepada kita, wow, luar biasa. Siapa yang bisa menjawab? Mungkin kita bisa menjawab, tapi kadang-kadang kita tidak menjawab sesuai dengan apa yang terjadi. Karena banyak di antara kita sering seperti orang-orang Farisi. Tuhan Yesus hari ini menegur kita semua. Saudara-saudari, utamakan keselamatan jiwa. Utamakan cinta di dalam hidup. Utamakan martabat manusia. Ya. Seperti yang saya katakan bahwa Sabat adalah hari di mana Allah dipermuliakan. Hari di mana manusia berhenti dari segala aktivitas hanya untuk mempermuliakan Allah. Hanya untuk berrelasi dengan Allah. Melakukan kebaikan kepada sesama pada hari Sabat, itu adalah salah satu contoh kita mempermuliakan Allah. Tetapi ketika kita punya gereja, kita punya aturan, ingat, jangan pernah lupa untuk menjalankan aturan hidup sebagai
orang-orang yang beragama. Kalau hari Minggu adalah waktu di mana kita istirahat sejenak untuk datang memuji Allah, untuk beribadah bersama, untuk bersukacita bersama dalam Ekaristi. Mari datang ke gereja. Jangan mencari-cari alasan. Jangan mencari-cari alasan seolah-olah bahwa kita lebih benar daripada merayakan Ekaristi. Pada Ekaristi adalah puncak dan sumber kehidupan Kristiani. Alfa dan Omega, awal dan akhir kehidupan kita itu berpuncak pada perjamuan. Karena disitulah kita merenungkan misteri cinta Allah, misteri sengsara, wafat dan kebangkitan, misteri keselamatan yang dinyatakan Allah. Hari ini marilah saudara-saudari, ketika kita berhadapan dengan situasi-situasi hidup kita, kita harus berani keluar dari hidup kita. Kita harus berani mengambil risiko untuk senantiasa mengangkat martabat manusia, menyelamatkan manusia, dan senantiasa membuat kehadiran Allah sungguh hadir dalam kehidupan sesama kita. Tuhan memberkati kita dengan berkat-Nya yang berlimpah, dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus.